Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat-sehat saja. Nah, pada kali ini masih saja ketemu lagi bersama saya di Salam Sapa Senyum Channel ya teman-teman. Pada kesempatan kita ini kita masih membahas tentang seputaran perkonteran ya. Kali ini judulnya adalah 3 kesalahan pemula dalam melakukan usaha counter ya, atau bisnis counter. Jadi saya ulang ya, ada contoh 3 kesalahan pemula dalam melakukan bisnis usaha counter. Oke, baik teman-teman, nanti kita akan bahas judul kali ini ya. 3 poin ini harus penting-penting, harus kalian cermati. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mensupport channel ini sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih juga yang sudah komen dan melakukan pertanyaan apapun. Itu saya ucapkan terima kasih. Saya kalau bisa saya akan jawab ya teman-teman. Namun kalau saya tidak bisa nanti saya akan lewati ya teman-teman. Oke, baik. Daripada menunggu lama, kita akan bahas kali ini tentang judul kita kali ini. Mari kita mulai. Teman-teman, kita akan langsung membahas ya 3 contoh kesalahan pemula dalam bisnis usaha counter. Oke, mari kita mulai. Jadi yang pertama adalah tentang join sama teman ya teman-teman. Yang pertama ini penting, sangat penting kalau menurut saya. Join sama teman. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, itu saya rasa kurang enak ya teman-teman. Kita yang memulai bisnis, kalau saya pribadi saya lakukan dengan uang saya sendiri. Yang saya rasakan hasilnya juga saya sendiri ya kan. Jadi enak itu. Kalau misal joinan itu bersama 2 orang atau 3 orang ya, atau teman kalian, itu nanti kan otomatis hasilnya masih dibagi ya. Dibagi 1, 2, 3. Sebenarnya itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kalian ingin usaha itu yang pertama adalah kalian mulai dengan uang kalian sendiri ya teman-teman. Kalian bisa rasakan enaknya, rasakan sakitnya. Jadi pasti ada rasa sakit dan rasa enak juga ya teman-teman. Jadi semuanya itu bisa kita pelajari hari demi hari ketika kita tidak join bersama teman ya teman-teman, sehingga kita lebih mandiri. Nah, ketika mau ingin menambah outlet baru, teman-teman bisa tuh untuk join yang kedua. Jadi teman-teman sudah punya pikiran ya teman-teman, atau pandangan, sehingga teman-teman bisa membuka outlet yang kedua, bisa join kepada teman-teman kalian. Jadi seperti itu. Saya sarankan yang nomor 1 adalah kalian usaha sendiri dengan uang sendiri, dan kalian hasilkan hasilnya untuk kalian sendiri. Itu yang pertama ya teman-teman. Baik, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah kesalahan dalam manajemen keuangan ya teman-teman. Jadi sering sekali ini ketika mau belanja lagi nih, menurut saya belanja lagi itu esok harinya uangnya habis. Karena kenapa? Kesalahan ini sangat-sangat sering dilakukan kepada yang masih belum paham ya teman-teman. Yang kedua ini, yaitu kebutuhan pribadi itu uangnya dari uang penjualan khusus untuk counter. Jadi ini sangat-sangat sering disalahgunakan, sehingga untuk belanja di kemudian harinya itu sangat sulit, dan uangnya tidak ada ya teman-teman. Pasti kalian sangat bingung. Jadi diusahakan manajemen keuangan yang kedua ini harus sangat teliti. Jangan pernah pakai uang untuk belanja di esok harinya untuk kebutuhan pribadi ya teman. Jangan pernah ya.
Kalau labanya itu kalian bisa pakai ya teman-teman. Jadi jangan pernah pakai uang untuk belanja ya teman-teman. Jadi itu kesalahan yang kedua, harus dicermati karena ini yang bisa bikin counter kalian maju ya teman-teman. Tolong diperhatikan yang kedua, ini sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat berat sih, tapi kalian pasti bisa untuk manajemen keuangan di counter kalian. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah memulai dengan hutang bank. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman, usaha itu kalau bisa itu dimulai dengan uang kita pribadi ya teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, uangnya gimana mas? Saya mau buka usaha tapi tidak ada uangnya, apakah saya boleh untuk pinjam di bank? Ini juga pertanyaan yang sangat-sangat sulit sebenarnya dari teman-teman. Jadi nanti saya akan bahas. Yang pertama saya bahas adalah pakai uang pribadi kalian atau tabungan kalian untuk buka usaha. Kenapa itu? Karena satu, yang itu hasilnya juga berkah ya teman-teman nanti, karena tidak ada riba ya teman-teman. Nah, kalian juga tidak memikirkan untuk membayar angsuran. Yang kedua, karena kalian pakai pribadi ya kan, uang pribadi. Nah, hasilnya juga sedikit pun itu disyukuri teman-teman, karena pakai uang pribadi ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misal kalian mau usaha tapi tidak punya uang dan akhirnya keputusannya adalah untuk mulai dengan meminjam ke bank, teman-teman sebenarnya juga bisa teman-teman. Namun saya sarankan mungkin ada gimana ya, potensi atau bukan potensi ya teman-teman, kesalahan berat, sangat berat ini teman-teman. Jadi satu, kita nanti belum tahu dapatnya itu per bulan itu berapa, dan kita harus membayar angsuran ke bank itu berapa ya untuk penghasilan kita. Itu yang pertama. Nanti yang kedua ya, ini nggak usah ngomong soal riba atau apa ya teman-teman, namanya kita berusaha ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kalau kita berdagang sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, kalian pasti berdagang dengan jujur dan amanah ya teman-teman. Jadi poin-poin yang itu saya rasa kalau untuk usaha bank itu jangan dulu. Tapi kalau teman-teman yakin teman-teman bisa untuk melunasi setiap bulannya, kalian bisa. Atau kecuali yang sudah punya counter 1 dan ingin buka usaha di counter kedua, itu bisa untuk peningkatan, bisa untuk tambah modal dengan cara meminjam ke bank ya teman-teman. Mungkin cukup gimana untuk pemasukan ini atau video kali ini, gimana untuk teman-teman? Sudah cukupkah untuk 3 kesalahan ini? Kalian coba cermati ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita akan lanjut next video selanjutnya, dan di detik-detik menjelang Idul Fitri ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Kita akan lanjut next video selanjutnya, masih tentang seputar perkantoran ataupun pertanyaan dari teman-teman semuanya, nanti kita akan bahas. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.